Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Azmarifah dengan NPM 23711051028. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan untuk ujian tengah praktikum mata kuliah teknologi aplikasi mobile, di mana di sini kita membuat aplikasi menggunakan software yaitu Android Studio. Nah, karena saya mendapat tema dari Kak Kerina. Nah, tema dari Kak Kerina itu di sini kita memiliki 3 tampilan utama dari study case-nya, yaitu ada UI atau user interface, kemudian ada home, ada gallery, dan ada payment. Di mana UI yang pertama itu kan ada home, kemudian di home itu ada tempat untuk menampilkan jam, tanggal, terus habis itu sapaan dan tombol let's start. Terus habis itu yang UI kedua itu ada galeri, di mana si galeri itu akan menampilkan gambar-gambar dalam bentuk card. Terus sementara di UI yang ketiga itu ada payment yang berisi tombol untuk input dan proses pembayaran juga pemesanan. Nah, jadi yang pertama ketika kita membuat projectnya itu, kita yang pertama itu pilih new project, terus habis itu kita pakai template yang navigation driver activity. Karena kita kan mau pakai menu yang di samping atau drivernya itu. Nah, setelah itu kita pilih nama, kita kasih namanya, dan kita pilih lokasi penyimpanan, juga bahasa pemrograman, bisa defaultnya itu Kotlin, dan kita gunakan minimum SD key-nya. Nah, jadi default dari template-nya itu kan ada 3. Yang pertama itu kan ada package-nya, ada home, gallery, sama slideshow. Karena di tempat kayak Karinnya kita itu nggak ada slideshow, jadi kita ganti yang slideshow itu kita ganti untuk payment. Caranya itu dengan kita tadi tuh klik kanan di folder UI. Ini klik kanan di folder UI, terus abis itu kita new package dan kita kasih nama payment. Nah, jadi setiap package itu akan memiliki file fragment masing-masing. Jadi kita buat ulang fragment untuk home, gallery, payment agar lebih bersih lagi. Nah, dengan caranya itu kita pilih new fragment, kemudian kita pilih itu blank fragment, dan kita kasih nama seperti home fragment. Di sini kan ada gallery fragment, abis itu ada home fragment sama payment fragment. Nah, selanjutnya di bagian splash screen itu kan, kita di bagian splash screen itu maksudnya itu untuk sebagai tampilan untuk membuka aplikasinya. Dengan cara itu kita klik new di UI, di folder UI ini, kita klik new, terus abis itu kita kasih nama di new, terus habis itu di activity, dan kita kasih nama di bagian empty activity, kita kasih nama splash screen, dan kita pilih menggunakan bahasa Java. Nah, setelah activity itu dibuat, kita itu bisa mendapatkan kode dari YouTube untuk membuat screen atau splash screen-nya. Nah, kemudian pada layout, pada layout ini kan di sini ada activity splash screen. Nah, di mana activity splash screen itu kita menambahkan elemen text view untuk menampilkan teks seperti selamat datang. Nah, ini Android text. Jadi kita ketika kita login ke aplikasi itu, kita akan ditampilkan atau disambut dengan kalimat muka welcome to UTP TAM. Kemudian di UI home. Nah, di mana di UI home atau home fragment-nya ini terdapat dia tuh pakai elemen, ada elemen jam digital, tanggal, dan sapaan kayak personal gitu. Nah, jadi home fragment. Nah, di sini di text view-nya, nah dia tuh ngasih sapaan, terus habis itu gambar yang ditampilkan atau image view-nya, terus habis itu ada tombol kayak let's start gitu kan. Kemudian ada di UI gallery, di mana di UI gallery itu dia menampilkan beberapa gambar dalam bentuk card. Nah, kita tuh pakai scroll view dengan linear layout itu untuk vertikal sebagai kontainer. Terus habis itu setiap gambar tuh dia tuh bakalan dibungkus di dalam card view agar tampilannya tuh lebih cantik atau estetik gitu. Terus cardnya tuh dibeli background warna kuning dan radius sudutnya tuh agak membulat. Kemudian ada di UI payment.
fragment payment. Nah, di sini tuh kita berisi komponen kayak tombol input sama outputnya gitu. Nah, terus di sini ada pertama tuh ada edit text, di mana edit text itu berguna untuk memasukkan nama, jumlah pesanan. Kemudian ada spinner atau drop down, di mana dia tuh untuk memilih metode pembayaran, dan ada button yaitu untuk mengirim atau memproses pembayarannya. Nah, di navigasi antar halaman itu karena kita menggunakan navigasi drawer, navigasi antar halaman seperti home, gallery, dan payment itu udah otomatis diatur melalui menu samping, dan kita juga bisa mengubah teks di menu activity main drawer XML. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa penjelasan dari codingannya. Nah, di sini kan di bagian main activity. Nah, jadi maksud dari kayak fungsi utama dari si main activity itu sendiri adalah activity utama yang menggunakan navigation drawer dan navigation komponennya, di mana si activity main binding itu, nah dia tuh digunakan untuk menghubungkan layout XML dengan kode Kotlin. Terus habis itu ada set support activation bar itu untuk mengatur toolbar antar setiap action tool gitu. Nah, kemudian ada di codingan display screen ini, dia tuh maksud dari display screen ini, dia tuh activity pembuka yang menampilkan tampilan awal display screen-nya. Nah, kita di sini tuh kita atur 3 detik untuk display screen itu sendiri agar setelahnya dia berpindah otomatis ke main activity-nya. Nah, di sini kita pakai fungsi handler yang digunakan untuk memberi delay sebelum berpindah ke halaman selanjutnya. Terus ada di sini example instrument text. Nah, dia tuh digunakan adalah kelas untuk menguji perangkat lunak di Android asli atau di emulatornya kan. Nah, terus di unit text itu adalah maksudnya adalah unit test lokal yang dijalankan di komputer pengembang, bukan di emulator. Nah, di sini ada activity main itu, nah dia tuh untuk menampilkan kayak tampilan awal di main activity-nya. Terus di sini adalah activity splash, di mana dia akan menampilkan tampilan awal untuk splash screen-nya. Nah, ini kita warna kuning bisa diganti. Ini saya pakai warna kuning. Terus habis itu di sini juga kita bisa disesuaikan teksnya. Ini di sini display screen-nya untuk tampilan awalnya. Kemudian di aplikasi Baremain di fragment gallery. Nah, di sini untuk activity main driver XML-nya, di mana dia tuh kan maksudnya adalah kayak komponen-komponen apa saja yang ada di dalam Android Studio atau di dalam aplikasinya tersendiri. Di sini ada untuk komponen payment, kemudian ada gallery, dan ada home. Nah, kita langsung saja ke running programnya. Nah, jadi langsung aja kita ke running programnya.
Nah, ini tampilan awal ketika kita login ke dalam aplikasinya. Terus ini ada tampilan home, di mana tampilan home itu dia akan menampilkan waktu, tanggal, dan hari. Terus habis itu ada kayak welcome, selamat datangnya. Terus habis itu di sini ada pilihannya, ada galeri, terus habis itu ada payment, di mana ketika kita klik si galeri itu dia bakalan bisa scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa nambahin favorit. Kita tambahin ke favorit, terus habis itu kita tambahin ke keranjang. Nah, setelah itu di sini kita ada payment, dan dimana payment itu kita bisa masukin nama, sini nama asli. Terus habis itu di sini ada email @gmail.com, terus habis itu ada alamat, ke bumen, terus metode di sini cash. Sudah. Sekian penjelasan UTP dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.